171. Penerjemah, Rainbow Turtle. Si brengsek itu Kim Dokja. Dia melupakanku lagi. Ada benteng kecil berdiri di dataran kosong. Bahkan, itu adalah ukuran rumah kecil dan bukan benteng. Namun, senjata bersenjata berarti itu tidak kalah dibandingkan dengan benteng. Tak perlu dikatakan, itu adalah benteng bersenjata Gong Pildu. Dudu-dudu. Gong Pildu menembakkan peluru ke arah monster yang mendekati benteng. Selama beberapa minggu setelah memasuki Dark Castle, Gong Pildu telah tinggal di zona monster neraka. Ada aliran monster yang tak ada habisnya. Jika bukan karena koin yang Kim Dokja sebelumnya berikan padanya, dia mungkin sudah kehabisan kekuatan sihir dan sudah mati. Konstelasi, Master Pertahanan, sangat senang dengan game pertahanan. Situasinya tidak akan berakhir seperti ini jika bukan karena sponsor sesat. Seed. Peringkat Dark Castle-nya telah meningkat tajam karena semua monster yang dia bunuh. Masalahnya adalah kekuatan mental dan kekuatan sihirnya telah mencapai batasnya. Terserah di sini. Gong Pildu memiliki ekspresi kecewa ketika ia melihat benteng bersenjata dipecah oleh cakar monster. Pada saat ini, sesuatu yang keemasan terbang di kejauhan. Itu adalah badai ether yang kuat yang menghancurkan seluruh bidang. Dia bertanya-tanya apakah itu Kim Dokja tetapi orang itu tidak terduga. Petik 2. Yo Jong Hyuk. Seekor naga besar terbang melalui badai. Selain itu, ada dua orang yang dikenal Gong Pildu. Kekuatan keluar dari tubuh Gong Pildu dan benteng runtuh. Yo Jong Hyuk berlari seperti kilat dan menangkap Gong Pildu yang jatuh. Saya terlalu banyak menggunakan kekuatan transendensi. Untuk saat ini, saya harus menjaga kekuatan saya. Yo Jong Hyuk berpikir sambil melirik lengan kanannya. Tangan yang memegang pedang bengkak dan merah. Itu bukan kekuatan sponsornya, tetapi transendensi juga dipengaruhi oleh probabilitas. Situasi akan membaik karena pembatasan secara bertahap dicabut. Namun, probabilitas yang diperbolehkan dalam skenario ke-9 tidak cukup baginya untuk mengambil keuntungan penuh dari transendensi. Saya telah memulihkan Gong Pildu. Lee Seolwa terus meningkatkan rankingnya di bidang barat. Petik 1. Rencananya terus berkembang. Situasinya lebih lancar daripada skenario sebelumnya. Sekarang yang tersisa adalah Kim Dokja. Yo Jong Hyuk berpikir sambil melihat ke arah dataran barat. Nasib Starstream tidak lemah. Apa yang akan kamu lakukan, Kim Dokja? Petik 1. Jangan khawatir, ada jalan keluar. Petik 2. Petik 2. Wanita itu bukan satu-satunya masalah. Ada banyak orang tangguh. Selain itu, bagaimana Anda akan berurusan dengan metode array gerbang mekanis? Petik 2. Tidak ada cara untuk memecahkan metode array gerbang mekanis. Han Suyong dan saya sedang berjalan melalui metode array pintu gerbang mekanis sambil mengikuti inkarnasi Jeon Wochi, Cho Yongran. Saya melihat bahwa dia mengambang, tidak berjalan, dan berpikir dia benar-benar cocok dengan inkarnasi Jeon Wochi. Jeon Wochi, bersama dengan Hong Gildong, ia adalah satu dengan kekuatan untuk memasuki puncak rasi bintang Korea. Han Suyong memperhatikannya dan berbicara lagi. Ngomong-ngomong, bukankah Raja Pengembara terbunuh oleh reinkarnator? Dia bukan seseorang yang akan mati dengan mudah. Kalau dipikir-pikir, Anda mengatakan bahwa Anda mengenal Raja Pengembara. Katakan dengan tepat, apa hubunganmu? Petik 2. Desahan ringan muncul pada pertanyaan itu. Ini adalah hubungan yang paling rumit di dunia. Aku merasa jijik. Pacar tua. Petik 2. Ibuku. Apa, benarkah? Maafkan aku. Han Suyong tergagap dengan sikap malu yang luar biasa. Seolah mendengar percakapan kami, Cho Yongran melihat ke belakang dengan ekspresi kaku. Ikuti persis di mana aku melangkah. Jika Anda menginjak tempat lain, Anda akan tersesat. Petik 2. Saya pikir akan seperti ini. Semua metode array gerbang mekanis adalah sama. Jika Anda tidak melalui jalan yang benar, Anda akan tersesat. Saya bertanya dengan nada yang sedikit tidak puas, tidak bisakah Anda mematikannya? Itu sulit. Saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Petik 2. Betapa lucunya. Kamu membunuhku dan sekarang kamu takut padaku. Petik 2. Aku tahu kamu sanggup untuk kebangkitan. Apakah itu membiarkanmu membunuhku mau tak mau? Aku minta maaf untuk itu. Selain itu, saya tidak bergerak untuk membunuhmu. Saya menyerang wanita itu dan dia menggunakan Anda sebagai perisai. Petik 2. Apa? Aku berbalik dan melihat Han Suyong bersiul. Saya menyaksikan Han Suyong tersenyum dan berpikir untuk memukul kepalanya. Saya akan menanyainya nanti. Saya mungkin memiliki 8 nyawa tapi... Tunggu, itu 6 nyawa sekarang. Aku melirik ke arah Cho Yongran dan bertanya, mengapa kamu membantu ibuku? Cho Yongran berhenti pada pertanyaan mendadak saya. Sejujurnya aku tidak tahu mengapa seseorang sepertimu mengikuti inkarnasi. Spiritualis pertama Joseon dapat menjadi raja saat ini. Petik 2. Petik 2. Bagaimana kamu tahu sponsorku? Ini jelas konstelasi Korea yang dapat menggunakan metode array pintu gerbang mekanis. Jeon Wochi bukan konstelasi kelas naratif tetapi ia memiliki banyak keuntungan dalam skenario awal karena konsumsi probabilitas ketika menggunakan kekuatannya kecil. Terlebih lagi, menurut perkembangan skenario, ketenaran dan cerita yang dapat dibangun sangat luar biasa dibandingkan dengan rasi bintang lain dengan peringkat yang sama. Itulah alasan mengapa Yo Jong Hyuk mencoba merekrut Jeon Wochi sebagai kolega dalam skenario awal.
Chou Yongran menjawab, aku tidak cocok menjadi raja. Apakah ibuku mengambil kelemahanmu atau sesuatu? Chou Yongran akan mengatakan sesuatu, hanya untuk menutup mulutnya lagi. Saya berkata kepadanya, katakan dengan jujur. Saya bisa bantu Anda. Petik 2. Kamu ditipu oleh orang itu. Jeon Wuqi akan menjadi kekuatan besar jika aku bisa mendapatkan inkarnasinya di sisiku. Tentu saja, saya tidak berharap banyak. Dia menyelamatkan putriku. Seperti yang diharapkan. Saya melihat, menyelamatkan nyawa anak Anda. Tentu saja, Anda akan setia setelah sesuatu seperti itu. Petik 2. Alis Chou Yongran berkedut mendengar kata-kataku. Apakah itu nada sarkastik? Tepat sekali. Saya pikir, menyelamatkan kehidupan itu, adalah disengaja. Petik 2. Disengaja. Ibuku, tidak ada yang aneh dengan dia. Apa? Dia terlalu adaptif dengan dunia atau tahu banyak informasi yang seharusnya tidak diketahui pada saat ini. Han Suyong menatapku dengan ekspresi bingung karena dia tidak tahu apa yang aku coba lakukan. Chou Yongran bertanya-tanya, apa yang ingin kamu katakan? Apa yang ingin aku katakan? Ibu saya tahu konstelasi apa yang akan Anda dapatkan. Petik 2. Petik 2. Mungkin dia menyelamatkan putrimu dengan tujuan mencoba memanfaatkanmu. Dia adalah orang seperti itu. Petik 2. Chou Yongran, saya tidak ingat persis tetapi tampaknya seorang wanita dengan nama ini pernah menjadi inkarnasi Jeon Wuqi. Karakter yang kehilangan putrinya dan menjadi inkarnasi Jeon Wuqi memutuskan untuk membalas dendam pada dunia. Saya tidak tahu kapan saya menceritakan kisah itu kepada ibu saya, tetapi jika dia mendengarnya dari saya dan mengingat informasinya, tidaklah berlebihan untuk berpikir bahwa ibu saya akan menggunakannya. Namun, kata-kata tak terduga muncul dari mulut Chou Yongran. Kau salah tentang dia. Salah. Chou Yongran menatapku dengan cara yang aneh. Itu dipenuhi dengan simpati yang tidak menyenangkan dan jenis tatapan yang aku benci. Sukyungsi tidak seburuk yang kau pikirkan. Apakah itu karena rasa jijik melonjak dalam diriku? Saya menjawab dengan terus terang, tidak ada yang mengenalnya lebih baik dari saya. Awalnya, itu adalah anak yang tidak tahu apa-apa tentang orang tua mereka. Bagaimanapun, kami telah tiba. Petik 2. Tiba-tiba saya melihat sesuatu yang seperti pintu depan. Chou Yongran berbicara ke arah Han Suyong. Gadis, kamu tidak bisa masuk. Tunggu dengan saya. Petik 2. Ibumu sepertinya sangat pemalu. Berhati-hatilah. Saya mengangguk dan membawa tangan saya ke pintu depan. Di balik pintu ini mungkin adalah musuh terkuat dalam skenario saat ini. Chou Yongran mengatakan kepada saya, ada bel. Ding dong. Entah bagaimana, nada dering kuno merangsang ingatan yang akrab. Itu nada dering yang sepertinya sudah lama kudengar. Kemudian suara ibuku terdengar dari dalam pintu. Silahkan masuk. Pintu terbuka dan pintu masuk rumah yang sudah dikenalnya muncul. Beberapa pasang sepatu ditempatkan dengan rapi. Beberapa dari mereka cukup kecil untuk dimiliki anak-anak. Perasaanku akan dejavu bahkan lebih buruk. Interior rumah itu akrab. Itu tidak terlalu mencolok atau kuno, tetapi dekorasi kecil menunjukkan itu adalah orang dengan selera gaya. Saya memasuki ruang tamu dan melihat ruang yang akrab. Ada jam dinding yang terlupakan dan televisi. Saya tahu tekstur sofa tanpa harus duduk di atasnya. Lokasi meja juga akrab. Dinding keempat bergetar. Sungguh, ini adalah hobi yang mengerikan. Ibuku sedang duduk di sofa ruang tamu, mengenakan pakaian elegan. Dia bertanya kepada saya, butuh waktu lama. Bagaimana rasanya berada di rumah setelah waktu yang lama? Petik 2. Aku lebih baik tetap mati. Aku senang kamu sehat. Berkat seseorang, aku baru saja mati dan hidup kembali. Mungkin ibuku memilih tempat ini untuk mengambil inisiatif. Dialog mulai sekarang akan menjadi medan pertempuran untuk menentukan hasil dari dua skenario berikutnya. Aku mendengar Nirvana membunuhmu. Bagaimana kabarmu? Petik 2. Aku tidak akan dibodohi oleh orang seperti itu. Sudahkah kamu lupa? Saya juga punya banyak informasi tentang masa depan. Petik 2. Saya sudah mengharapkannya. Tetap saja, ibuku berhasil menipu Nirvana. Saya tidak tahu apa yang orang ini mampu lakukan. Mungkin hal yang paling mengancam bagi saya saat ini bukanlah Yo Jong Hyuk atau rasi bintang, tetapi wanita ini. Kamu masih hidup namun kamu tidak datang ke pemakaman saya. Kenapa aku harus pergi ke pemakaman ketika aku yang malang tertinggal? Kamu pikir itu tidak cukup dan orang-orangmu membunuhku sekali lagi. Aku membunuhmu sekali lagi karena kamu adalah anak yang tidak bertanggung jawab. Apakah Anda perlu pemakaman kali ini juga? Saya melihat bahwa Anda memiliki banyak kolega yang baik. Mereka tidak tahu kamu akan bangkit lagi dan menangis. Petik 2. Orang yang mengatakan ini adalah ibuku. Aku menghela nafas panjang. Saya tidak pernah bisa gegabah ketika berbicara dengan ibu saya. Mulai sekarang, itu akan menjadi hal yang nyata. Mengapa kamu membunuhku? Ibuku tertawa dan menjawab, inkarnasi Kim Dokja akan dibunuh oleh orang yang paling dia cintai. Bagaimana Anda tahu bahwa Yosanga si memberitahuku. Dia memintaku untuk menyelamatkanmu. Yosanga pasti mengunjungi ibuku. Ngomong-ngomong, kamu datang dengan gadis lain kali ini. Sudahkah selera Anda berubah? Jujur, saya lebih suka Yosanga. Petik 2. Jangan memperhatikan hal-hal yang tidak perlu.
Saya tidak mengerti Anda semakin Anda berbicara. Mengapa Anda membunuh saya ketika Anda diminta untuk menyelamatkan saya? Petik 2. Nubuat itu menjadi kenyataan berkat saya. Benarkan. Petik 2. Hah? Pikiranku menjadi rumit. Tidak, dia berkata. Ibu saya melanjutkan, dikatakan dalam ramalan. Orang yang paling kamu cintai. Jadi, aku membunuhmu. Petik 2. Itu konyol bahwa orang yang aku benci lebih dari orang lain akan mengatakan ini. Meski begitu, saat aku mendengarnya, aku merasa terganggu oleh perasaan yang tidak bisa kukatakan dengan baik. Aku benar-benar membenci ibuku. Hidupku berantakan karena ibuku merusaknya. Namun, mood saya rumit. Saya melihat, kamu membunuhku karena kamu pikir kamu yang paling aku cintai. Apakah ini takdir? Petik 2. Bukankah itu sering muncul di novel favoritmu? Jika demikian, kamu benar-benar gagal. Jelas, takdir mengatakan kepada saya bahwa saya akan dibunuh oleh orang yang paling saya cintai. Jika demikian, kematian terakhir saya seharusnya membuat nasib saya menjadi kenyataan. Aku masih menerima pesan takdir. Itu benar. Beberapa saat yang lalu, pesan neraka memasuki telingaku. Nasib yang besar berharap untuk kematianmu yang pasti. Yang dimodifikasi bahkan ditambahkan. Itu adalah, kematian yang pasti. Kata-kata Raja Oedipus dalam mimpiku benar. Saya tidak bisa lepas dari nasib ini dengan kisah, Eight Life. Paling tidak, kamu bukan orang yang paling aku cintai.